Assalamualaikum, selamat datang di channel Wisnu Semar. Video ini ditujukan untuk Anda para konten kreator YouTube atau platform sosial media lain yang mana pendapatan yang diterima dari AdSense, endorsement, atau project lainnya. Dan ini juga bisa diterapkan untuk Anda yang baru saja ingin menjadi konten kreator. Artinya, kita sudah memiliki basic knowledge mengenai sumber pendapatan dari sektor digital platform. Tujuannya dari video ini sebetulnya kita akan coba sharing mengenai laporan keuangan dari sektor konten kreator. Tapi sebelum kita mulai video ini, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, kami persilakan untuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi. Saya tunggu ya. Oke, thanks atas supportnya. Yuk kita mulai. Konten kreator sebetulnya sama dengan media-media yang sudah ada saat ini, seperti media televisi, media massa, media online, atau radio, di mana mereka memproduksi suatu konten yang dapat dinikmati oleh para pendengar, penonton, atau pembacanya. Jadi, jika konten yang diproduksi oleh mereka baik, maka konten tersebut akan mendatangkan traffic yang sangat banyak. Nah, dari situ kita bisa menjual beberapa iklan untuk para pebisnis, seperti mengiklankan barang A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, artinya kita akan mendapatkan pendapatan dari AdSense. Nah, kita akan coba bahas mengenai pendapatan-pendapatannya. Normalnya untuk digital content creator, mereka itu mendapatkan pendapatan dari AdSense yang pertama, atau dari endorsement, dan juga dari project lainnya. Nah, dari AdSense sendiri ini biasanya sudah ada dari Google Ads misalkan, atau platform-platform lain. Jadi, setelah mereka memproduksi video ataupun konten, nantinya dengan Google Ads sendiri, dia akan menampilkan berapa jumlah yang akan mereka dapatkan atau yang akan mereka terima di bulan tersebut. Seperti itu, sehingga nanti dapat dicairkan di bulan berikutnya, misalkan seperti itu. Dan juga nanti ada lagi dari sisi endorsement. Nah, endorsement ini normalnya mereka akan mendapatkan kerjasama dari suatu pihak, seperti ingin mengiklankan produk A misalkan, karena mereka adalah content creator sebagai vlogger traveler misalkan. Nah, misalkan mereka ingin mengiklankan skincare. Jadi ketika mereka memproduksi video, di sela-sela dari video tersebut mereka harus menerapkan isi dari iklannya. Jadi bisa digunakan sebagai tools ketika orang mau jalan-jalan, lalu pakailah ini supaya tidak apa dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu konten atau kreatif yang bisa dimasukkan dalam konten yang mereka produksi, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ada lagi project. Nah, ini biasanya ketika kita sudah berbicara dengan konten kreator yang sudah memiliki tim, biasanya mereka sudah memiliki tim untuk kreatifnya misalkan, dan juga mereka punya tim videografernya, editor, dan sebagainya. Nah, biasanya salah satu pihak ini mereka ingin diminta membuatkan video, terserah dibuatkan video apakah itu untuk kepentingan iklan dan lain sebagainya. Mereka yang memproduksi, kemudian talent digunakan dari mereka juga, sehingga sebagai pihak yang mengajukan penawaran tadi, mereka bisa menerima secara baik videonya untuk kepentingan beriklan misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan sumber-sumber yang didapat oleh content creator. Oke, kita akan coba masuk mengenai bagaimana cara pencatatan transaksi yang terjadi. Nah, sebetulnya untuk transaksi itu kita bisa gunakan mutasi dari rekening koran, ataupun gampangnya ketika kita tiap akhir bulan kita bisa untuk ekspor data transaksi dari bank rekening kita. Oke, nah sebetulnya banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan. Seperti yang gampang sekali tuh ada yang namanya Microsoft Excel. Dari Microsoft Excel ini kita bisa gunakan laporan keuangan, atau kita bisa bikin laporan keuangan secara mudah sebetulnya. Namun, kalau kita nggak tahu struktur laporan keuangan seperti apa, saya sarankan gunakan saja platform accounting system. Nah, saat ini banyak banget sebetulnya platform accounting system. Tapi yang saya sarankan, karena ini kita merupakan content creator dalam dunia digital, nah gunakan saja aplikasi-aplikasi yang online juga, atau biasanya ini disimpan di cloud yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun gitu ya.
tanpa device tertentu. Jadi bisa dengan device apapun, yaitu saya sarankan menggunakan aplikasi Journal ID. Nah, kenapa Journal ID? Yang pertama, Journal ID ini merupakan software accounting berbasis cloud, bisa diakses di mana aja. Kemudian tidak ada penyimpanan maksimum storage, data apapun bisa kita masukkan, dan enaknya lagi kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun, tanpa menggunakan satu device yang sama. Enak kan? Dan caranya gampang banget untuk masuk ke sana kita cukup menggunakan email dan password aja. Mungkin hampir sama seperti kita masuk ke media-media sosial atau YouTube ini, gitu ya. Jadi cukup dengan email dan password saja. Nah, kemudian kita juga bisa invite beberapa user untuk mengupload atau mengupdate data di sana. Sehingga sebagai kita pemilik konten kreatornya ataupun kita sebagai vloggernya, kita bisa lihat, oke, laporan keuangan untuk bulan ini sekian, untuk tahun lalu sekian. Nah, ini kita bisa akses kapanpun, gitu ya. Nah, makanya jika kalian belum memiliki akun di Journal, oke, saya sudah terapkan di kolom deskripsi di sana. Bisa langsung diklik aja. Yang pertama, di stop dulu videonya, coba diklik dulu linknya, kemudian registrasi di sana. Tinggal masukkan saja email, nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu tinggal diisi field-field yang ada di sana. Seperti nanti ada lagi field untuk nama perusahaannya, bisa jadi itu nama brand kita atau nama channel kita. Kemudian nanti jenis bisnisnya itu apa, misalkan untuk creative production dan lain sebagainya, itu tinggal dipilih aja. Lalu teman-teman juga pilih nanti ada bahasanya. Kalau kita lebih familiar pakai bahasa Indonesia, dia pakai aja bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris lebih familiar atau lebih baik, ya pakai saja bahasa Inggris, gitu. Ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Sudah, tinggal di-submit, tinggal registrasi, gampang. Oke, jadi yang sudah punya akunnya boleh saat ini juga langsung dibuka aja jurnalnya. Kita coba langsung masuk sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Oke, yuk setelah ini kita akan coba masuk ke laptop. Oke, untuk overview jurnal mungkin teman-teman bisa langsung aja tonton video sebelumnya, karena saya sudah juga membuat video mengenai overview aplikasi jurnal. Nah, kita langsung aja memulai bagaimana cara mencatatnya. Oke, yang pertama, yang paling mudah yaitu kita catat setiap ada pemasukan. Yang pertama, ketika ada pemasukan dari AdSense, cukup catat dari menu penjualan. Oke, gampangnya kita tinggal klik jual di atas di sini. Yang perlu diisi adalah data pelanggannya. Ini bisa kita masukkan, namanya adalah misalkan Google AdSense. Lalu di sini kita bisa masukkan untuk tanggal penerimaan uangnya tadi, pencairannya di bulan lalu misalkan. Lalu di sini namanya kita gunakan saja, tambah untuk menambahkan produk baru, pendapatan kita dari ads bulanan, gitu ya. Oke, pilihannya yang kita perlu adalah saya jual saja. Oke, simpan. Oke, yang perlu dicatat adalah berapa jumlah yang kita terima di bulan tersebut. Misalkan bulan lalu kita menerima 25 juta. Oke, selesai. Kita tinggal buat penjualan di sini. Oke, saat ini kita akan menerima uang 25 juta. Namun, kita mencairkan dana tersebut ke bank mana. Nah, nanti di sini kita tinggal lakukan tindakan, lalu kita tinggal terima uangnya sebanyak 25 juta tadi masuk misalkan ke dalam rekening bank kita. Oke, untuk pencairannya misalkan di tanggal 1. Oke, simpelnya seperti itu. Jumlahnya sama, 25 juta. Kita tinggal buat penerimaan saja. Oke, selesai. Kalau kita cek di kas dan bank, nanti akan muncul 25 juta itu sebagai pendapatan kita. Nah, dan 25 juta ini pastinya kita akan mengeluarkan pengeluaran kos-kosnya, gitu ya.
mulai dari bayar gaji karyawan. Misalkan kalau kita sudah punya tim, berarti kita akan membayar karyawan kita gitu ya, atau tim kita. Kemudian misalkan untuk produksinya kita butuh bensin untuk menuju suatu tempat, atau untuk makan, atau untuk rental kamera dan lain sebagainya. Oke, nah dari situ kita bisa gunakan juga. Oke, jadi kita tinggal buat saja jika pengeluaran tersebut untuk kos biaya-biaya itu pencatatannya lewat biaya yang ada di sini. Namun mudahnya kita tinggal catat aja di sini. Oke, ambil contoh uang yang kita keluarkan tadi dari rekening bank. Kemudian tanggalnya itu kita catat bulan lalu ada bayar gaji misalkan secara transfer. Oke, di sini kita tinggal pilih saja nanti gaji. Oke, misalkan gajinya 5 juta. Oke, terus kita bisa tambahkan lagi untuk transportnya dia. Misalkan 500.000 atau 400.000. Kemudian bensin misalkan bensin, oke, itu sebetulnya sama saja, nggak perlu. Oke, misalkan ini ada 5.400.000 untuk pengeluarannya, kita tinggal buat saja di sini. Oke, selesai. Kalau kita lihat nanti di kas dan bank kita sudah ada pengeluaran sebanyak 5,4. Harusnya 25 juta tadi berkurang sesuai dengan pengeluaran kita. Yuk kita cek. Nah, jadi uang kita saldonya tinggal 19.600.000. Berkurang setelah kita mencatat pengeluaran kita. Dan ketika kita sudah mencatat semua pengeluaran, harusnya semuanya juga tercatat gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita ada biaya yang kita keluarkan lagi untuk kita keluarkan dari rekening bank tadi, misalkan pengeluarannya di tanggal 30. Di sini misalkan untuk hiburan akhir bulan. Bisa juga sudah disiapkan, misalkan hiburannya ini jalan-jalan misalkan habis 5 juta. Oke, kita tinggal buat saja. Selesai, kita tinggal buat biaya baru. Oke, sesimpel ini. Ketika kita menggunakan aplikasi, semuanya akan terasa simpel gitu ya. Tinggal kita terima dari mana, kemudian pengeluarannya untuk apa saja. Jadi kita bisa melihat nantinya cost tersebut cocok nggak ya untuk memproduksi suatu konten misalkan. Lalu jika nanti kita mau membeli aset, itu juga bisa dicatat gitu ya. Nah, untuk pembelian aset saya sarankan dari menu pembelian di sini. Oke, kita tinggal klik beli aja di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan nama suppliernya. Misalkan kita beli kamera dari Tokped. Oke. Lalu di sini kita pembelian kameranya ini bulan inilah, hari ini, atau ya hari inilah ya pembelian kameranya. Nah, kemudian di sini karena tidak ada data kameranya, kita tinggal membuat produk baru. Oke, nama kameranya misalkan Canon D7 misalkan ya, 7D atau D7 ya, pokoknya seperti itu lah ya. Unit. Oke, simpan, selesai. Nah, pembelian ini pun yang kita catat hanya saya beli aja, saya jualnya nggak usah. Oke, lalu karena Canon tersebut merupakan aset, maka di sini kita arahkan ke aset kita, aset. Yaitu kita bisa masukkan ke dalam aset mesin dan peralatan. Oke, kita tinggal simpan aja. Lalu kita tinggal masukkan aja, misalkan aja harga 7D di 7D harusnya ya. Oke, salah, nanti kita ubah nggak apa-apa. Itu misalkan harganya 14 juta, kita tinggal masukkan saja harga realnya. Oke, selesai, kita tinggal buat pembelian. Oke, dan ini juga bisa dicicil sebetulnya. Dari harga 14 juta kita mau bayar dulu misalkan 4 juta, is possible. Kita kirim pembayaran untuk membayar cicilan kita tadi dari rekening bank. Di hari ini kita baru bayar 4 juta, possible. Jadi nanti masih ada 10 juta lagi yang masih harus kita bayarkan. Jadi kita tahu berapa cicilan kita gitu ya, berapa kas kita, nanti kita bisa lihat dari sana. Oke, simple seperti ini. Kita tinggal lihat aja laporannya. Oke, gampangnya, normalnya untuk laporan financial report itu cuma ada 2 normalnya ya. Biasa yang kita lihat itu adalah neraca dan juga laporan laba rugi. Nah,
neraca, dia akan menggambarkan posisi kita di saat ini. Misalkan kita punya saldo bank kita masih ada 10 juta. Terus kita punya aset 14 juta tadi untuk pembelian Canon. Terus kita masih punya hutang nih ke Tokped tadi karena bayarnya sebagian atau pay later lah, kita bisa bilang seperti itu. Nah, jadi kita tahu, oke, kita punya aset itu sebanyak 24 juta gitu ya. Lalu kita punya utang juga 10 juta. Jadi kita semuanya terkontrol. Apa yang harus kita bayar, uangnya pun nggak keluar kemanapun yang kita inginkan. Jadi tetap ada pos-pos tertentu yang akan kita bayarkan. Seperti itu ya. Lalu untuk laporan laba rugi juga di sini saya akan coba filter untuk tahun ini biar kelihatan semuanya. Oke, di sini kita bisa lihat pendapatan kita bulan lalu adalah 25 juta. Kemudian kita punya kos pengeluaran untuk gaji 5 juta, untuk makan 400 ribu, dan hiburan 5 juta. Jadi pendapatan kita adalah 14 juta something. Artinya semua tercatat dengan baik, dan juga kita sebagai content creator lebih bijak lagi untuk mengeluarkan uang yang kita punya. Oke, nah kurang lebihnya seperti itu dari video ini. Jika ada pertanyaan silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Di video lain kita akan coba bahas. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan tetap stay safe teman-teman semuanya, jaga jarak dan juga tetap dalam posisi aman semuanya ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati pandemi ini dengan baik. Begitu ya. Salam untuk keluarga di rumah dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.